Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parjatun, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada tahap koneksi antar materi ini, tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah saya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama yaitu khawatir. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya merasa khawatir karena tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, bahagia. Saya merasa bahagia saat mampu melakukan praktik coaching bersama teman CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Yang ketiga, antusias. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami dan mempelajari isi dari modul ini. Yang terakhir adalah optimis. Saya merasa optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah di mana tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik menjadi coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep, materi, dan menggali lebih jauh.
Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik, sehingga tidak hanya melakukan observasi di kelas saja, tapi juga ada percakapan observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik terkait pelaksanaan observasi yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh pada tercapainya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Supaya terwujud pembelajaran yang berpihak pada siswa, maka seorang pendidik harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi pendidik agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah. Tantangan terberat adalah bagaimana menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada semua komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada pendidik. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang teridentifikasi. Yang pertama, alternatif solusinya dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolah saat kegiatan briefing atau rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik di sekolah. Selanjutnya, dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan asesor. Namun, dalam supervisi tersebut hanya untuk sebuah kepentingan pengambilan nilai atau saat observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi ataupun pasca observasi. Jadi, kegiatan supervisi yang dilakukan hanya untuk penilaian pendidik saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi akademik harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi pendidik dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Atau dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Dari modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik STOP dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar begitu. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh pendidik. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh kepada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akademik akan berjalan dengan nyaman dan aman.